Berikut ini sejarah terbentuknya SAT-81 Gultor dan juga makna dari angka 81 yang diambil pasukan elit TNI Angkatan Darat tersebut. Sebelum lanjut, pastikan dulu tekan tombol like, share, komen, dan subscribe A3N Channel supaya channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi keren lainnya. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus menjadi satu di antara pasukan yang disegani. Kemampuan dan keterampilan bertempur satu di antara pasukan elit TNI Angkatan Darat tersebut bikin musuh tak berkutik mendengarnya. Namun, tahukah Anda, pasukan khusus ini ternyata mempunyai unit yang lebih khusus yang diisi para prajurit terbaik Kopassus. Misi yang dijalankan juga tak main-main, penuh resiko dan bertaruh nyawa. Sebagai pasukan khusus TNI Angkatan Darat yang sangat terlatih, Komando Pasukan Khusus Kopassus memang penuh rahasia, baik dari segi latihan maupun operasi tempurnya. Sebagai gambaran, wanita yang bersuamikan seorang prajurit Kopassus sudah sangat biasa ditinggal pergi suaminya, tanpa memberitahukan jenis apa tugasnya dan juga lokasinya. Kadang para prajurit Kopassus sendiri baru tahu jenis dan lokasi tempurnya saat berada di pesawat terbang atau kapal laut yang mengangkutnya. Tapi Kopassus masih memiliki pasukan anti-teror sebagai satuan penanggulangan teror atau biasa dikenal dengan SAT-81 Gultor, merupakan unit khusus di Komando Pasukan Khusus untuk mengatasi aksi terorisme atau teror bersenjata. Dari sejarahnya, keputusan mendirikan Gultor tidak terlepas dari peristiwa pembajakan pesawat Garuda DCJE-206 Woyla di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand pada 31 Maret 1981. Soal pembebasan Woyla tersebut, sejumlah literatur menyebutkan bahwa kesuksesan operasi itu melibatkan Foreman Squad Delta Force Amerika Serikat. Namun, seberapa jauh peran Delta Force atau apakah memang ada tugas antara Delta Force dengan tim Kopassus? Tentunya masih perlu penjelasan dari otoritas terkait. Dalam buku Benny Murdani Profil Prajurit Negarawan yang diterbitkan pada tahun 1993, disebutkan bahwa Benny mengajukan pinjaman flight jacket kepada CIA. Hanya saja, urung dipakainya karena para personil Kopassus sudah ada di pesawat. Di buku yang sama dijelaskan bahwa semua bentuk pinjaman ditolak oleh Benny. LB Murdani saat itu menjadi sutradara operasi, sedangkan komandan lapangan diserahkan kepada Letkol Infanteri Sintong Panjaitan. Operasi pembebasan sandera yang diwarnai baku tembak itu sendiri berhasil dengan gemilang. Hanya saja, kalau melihat kondisi waktu itu, bisa dibayangkan repotnya menyiapkan satuan dadakan ini. Pasalnya, saat bersamaan tengah berlangsung latihan gabungan ABRI di Timor Timur dan di Halmahera, Maluku. Di samping operasi militer tengah digelar di Timor Timur sejak 1975, seluruh petinggi ABRI kecuali Wakil Panglima ABRI saat itu Pangkomtip Laksamana Sudomo berkumpul di Ambon. Dengan demikian, berarti hampir semua kekuatan TNI tidak berada di Jakarta. Laporan soal pembajakan ini diterima oleh Benny dari Sudomo yang mengirim lewat telegram. Letkol Sintong yang lagi sakit tidak bisa ikut ke Ambon dan tengah berada di markas RPKAD saat ditelepon mengabarkan berita pembajakan itu. Sore itu juga, Sintong mengumpulkan 70-an prajurit Kopassus yang masih berada di markas. Setelah diseleksi, akhirnya terpilih 35 personil. Keputusan membentuk Den 81 memang datang dari Kepala Badan Intelijen Strategis ABRI saat itu Letjen TNI LB Murdani. Ia memerintahkan dibentuknya kesatuan baru setingkat detasemen di lingkungan Kopasanda. Terpilih sebagai komandan pertama Mayor Infanteri Luhut Binsar Panjaitan dan Wakil Kapten Infanteri Prabowo Subianto. Sebagai persiapan, kedua jempolan ini sebelumnya telah dikirim ke Jerman Barat untuk menyerap ilmu anti-teror di GSG 9. Satuan ini sebenarnya adalah satuan elit paramiliter kepolisian Jerman Barat yang dibentuk sebagai buntut dari peristiwa Black September Olimpiade Munich pada September 1972. Diakui sejumlah perwira SAT-81 hingga saat ini GSG 9 dijadikan barometer dalam penyempurnaan organisasi beserta segala kelengkapannya. Reputasi yang tinggi dalam misi-misi anti-teroris,
memang banyak mengadopsi model GSG-9 di banyak negara. Kesuksesan memberangus 3 dan 4 pembajak airline Lufthansa di Bandara Mogadishu merupakan prestasi spektakuler yang melambungkan nama GSG-9. Sebenarnya pada tahun 1979, semasa Benny masih menjabat Kepala Pusat Intelstrat sudah pernah menyampaikan kerisauannya kepada Sintong soal makin meningkatnya ancaman teror. Sementara saat itu, ABRI belum punya pengalaman memadai menghadapi musuh berwujud terorisme. Hasil dari pertemuan itu, Benny meminta Sintong mempersiapkan pembentukan sebuah pasukan anti-teror. Benny pun lalu memberi kesempatan kepada Sintong melakukan studi banding ke luar negeri, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat yang merupakan 3 negara dikunjungi Sintong. Dalam perkembangan lanjutannya, Den 81 sempat mengalami penyesuaian. Pada era 1995 sampai 2001, Den 81 dimekarkan menjadi grup 5 anti-teror. Barulah pada tahun 2001, satuan ini mengalami reorganisasi menjadi Satuan 81 Penanggulangan Teror alias Sat 81 Gultor. Secara organisatoris, Gultor langsung di bawah Komando Komandan Jenderal Kopassus. Jabatan Komandan Sat 81 diisi perwira berpangkat kolonel. Proses rekrutmen Gultor dimulai sejak seorang prajurit selesai mengikuti pendidikan para dan komando di Batu Jajar. Dari sini, mereka akan ditempatkan di satuan tempur grup 1 dan grup 2, baik untuk orientasi atau guna mendapatkan pengalaman operasi. Sekembalinya ke markas, prajurit tadi ditingkatkan kemampuannya untuk melihat kemungkinan promosi penugasan ke satuan anti-teror. Untuk anti-teror sendiri, pendidikan dilakukan di Satuan Latihan Sekolah Pertempuran Khusus di Batu Jajar. Kualifikasi tambahan diberikan berupa free fall, sniper, pendaki serbu, pertempuran jarak dekat, perang kota, gerilyawan lawan gerilyawan, selain militer dan anti-teror. Total pendidikan tersebut dijalani sekitar 6 bulan. Dalam penugasan, Sat 81 bergerak dalam unit kecil yang disebut seksi berkekuatan 10 orang atau unit 4-5 orang. Untuk penyamaran, Sat 81 tidak mengenakan tanda kepangkatan di lapangan. Dengan informasi yang serba terbatas, diperkirakan Sat 81 saat ini berkekuatan 1000-an personil. Masa penugasan juga ketat, maksimal berusia 22 hingga 23 tahun. Sat Gultor dilatih untuk bergerak dalam unit kecil dengan durasi sangat cepat, bukan lagi dalam hitungan jam, tapi menit. Tapi jika yang dihadapi pasukan gerilya bukan Sat Gultor yang dikirimkan, namun satuan lainnya seperti grup 1 dan grup 2 kualifikasi para komando atau grup 3 Sandi Yuda operasi senyap. Namun dalam perkembangan terkini, Sat 81 tidak menggunakan nama Gultor lagi, melainkan Sat 81 Kopassus. Untuk mengingat perjuangan dan juga keberhasilan pasukan elit TNI Angkatan Darat tersebut dalam menyelesaikan operasi peristiwa pembajakan pesawat Garuda DCJE-206 Woyla di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand pada 31 Maret 1981, ternyata satuan elit ini mengabadikan digit 2 terakhir dari tahun 1981 yang akhirnya menjadi nama beken dari Sat 81 Kopassus saat ini.